Pada kisaran 269.000 tahun yang lalu dua bangsa datang ke Nusantara di waktu yang hampir bersamaan. Yang pertama adalah Dewan Aradha dari planet Aradha yang ada di konstelasi Ursa Major. Anggotanya antara lain, 11 bangsa Rafa yang bertangan 4 dan berkulit biru, 8 bangsa Yazna yang berkulit kemerahan dengan 4 wajah, 12 bangsa Rafi yang terang benderang, dan sepasang bangsa Asya yang berkulit kuning. Mereka turun di tanah Sumatera. Di sisi lain ada bangsa Amran yang berkulit kemerahan dengan 3 pasang tangan turun di tanah Papua. Bangsa Amran datang dari planet Ham-Er, sistem bintang Tau Ceti. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang telah dibuang oleh bangsa mereka sendiri. Dua kubu ini kemudian membangun peradaban mereka dan hidup bersama selama 5.000 tahun. Akan tetapi keduanya selalu bersitegang dan berperang. Hingga suatu ketika mereka mulai memperebutkan tanah Jawa. Perang perebutan tanah Jawa terjadi kurang lebih 135 tahun. Jika Ismaya sebagai pengawas peradaban tidak turun tangan, keduanya mungkin sudah menghancurkan seluruh Nusantara. Karena pada puncak peperangan, mereka hendak menggunakan senjata surgawi, yang mana itu sangat dilarang digunakan di bumi, maka saat itulah Ismaya segera turun tangan menghentikan peperangan. Untuk menghindari peperangan di masa depan, Ismaya membuat dekrit yang menyatakan bahwa tanah Jawa tidak boleh dimiliki oleh Dewan Aradha maupun bangsa Amran, namun di masa depan boleh ditempati oleh manusia ciptaan mereka. Dewan Aradha dan bangsa Amran kemudian hidup masing-masing seolah tidak saling mengenal. Mereka tidak lagi berinteraksi. Tanah Sumatera ibarat kahyangan atau mayapada, sedangkan tanah Papua adalah marcapada. Dewan Aradha dan bangsa Amran kemudian diperintah Ismaya untuk melakukan penciptaan. Perwakilan bangsa Rafa, yaitu Gaila dan Mahoji turun di Jawa Barat. Perwakilan bangsa Yazna, yaitu Abram dan Soha turun di Jawa Timur. Perwakilan bangsa Rafi, yaitu Iksu dan Ila turun di Jawa Tengah. Dan sepasang bangsa Asya bernama Pitna dan Keshi turun ke Jawa Selatan. Kemudian Ismaya memilih 4 pasang perwakilan bangsa Amran untuk turun sebagai manusia dan berketurunan di tanah Jawa. Pasangan yang terpilih, antara lain, Bedha dan Dosha turun ke Jawa Barat. Kutura dan Kano turun ke Jawa Timur. Dila dan Yakum turun ke Jawa Tengah. Osa dan Pangu turun ke Jawa Selatan. Mereka semua turun sebagai manusia dan berketurunan. Setelah mencapai generasi ke-7, mereka yang semula terpilih sebagai pendiri pun kembali ke tanah asal mereka. Selang 500 tahun setelah kembalinya para pendiri ke tanah asal, Ismaya memerintahkan mereka untuk meninggalkan Nusantara dan membiarkan anak cucu mereka mandiri. Dewan Aradha terbagi 2, satu bagian kembali ke planet Aradha dan sebagian memindahkan Mayapada ke alam astral bumi. Bangsa Amran tidak bisa kembali ke planet asal, sebab mereka sudah dibuang. Oleh karena itu mereka memindahkan Marcapada ke alam eterik bawah 5 densitas. Keturunan bangsa Amran dan Dewan Aradha hidup di tanah Jawa kurang lebih 3.500 tahun. Mereka tidak selalu damai dan tidak juga selalu berperang. Kehidupan berjalan dinamis dan seimbang. Akan tetapi, karena tidak memiliki teknologi yang cukup maju, peradaban mengalami kehancuran. Mereka yang selamat kemudian pergi ke Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Sri Lanka, dan Hainan. Selanjutnya Nusantara kosong lagi selama kurang lebih 1.865 tahun. Pada kisaran 258.000 tahun yang lalu datanglah bangsa Bathara dari planet Amarawat, sistem bintang Maya. Ada 8 pasang bangsa Bathara, masing-masing pasangan turun di Suwarnadwipa alias Sumatera, Wanaradwipa alias Kalimantan, Hagadwipa alias Papua, dan Padmadwipa alias daratan baru yang mereka munculkan di Laut Selatan. Mereka kemudian menciptakan istana dengan daya pikir mereka. Purwapuri, kota timur, di Hagadwipa, Paschimapuri, kota barat, di Suwarnadwipa, Utarapuri, kota utara, di Wanaradwipa, dan Daksinapuri, kota selatan, di Padmadwipa. Mereka juga membuat satu kota lagi di Yawatwipa alias Jawa bernama Aryapuri, kota mulia. Masing-masing pasangan itu berketurunan secara spontan bukan melahirkan atau bertelur.
Mereka mengadakan keturunan melalui kekuatan pikiran dan tinggal di kota empat penjuru. Selama 10.000 tahun mereka hidup penuh damai dan sukacita sembari menunggu kedatangan sosok yang akan membabarkan Dharma pada mereka. Singkat cerita, sosok itu pun datang dari alam rohani Venus ketika semua planet sejajar. Ia muncul secara spontan di Aryapuri. Sosok tersebut adalah yang kelak kita kenal sebagai Avalokiteswara. Namun bangsa Bathara mengenalnya sebagai Dharmasaraksaya atau Aryadharmaksaya. Mengetahui kedatangan Aryadharmaksaya, semua penghuni kota empat penjuru berbondong-bondong menuju Aryapuri mengendarai Vimana masing-masing. Bahkan bangsa dari Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar juga berdatangan dengan Vimana mereka. Semuanya datang untuk menerima pembabaran Dharma. Pembabaran Dharma dimulai saat matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam. Ketika selesai membabarkan Dharma, Aryadharmaksaya menghilang dan akan muncul lagi keesokan harinya. Proses pembabaran berjalan selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun, mereka mencapai tingkat Arya Manusyam. Tubuh daging mereka menjadi gemerlapan. Setelah 10.000 tahun, sebagian besar dari mereka mencapai tingkat Arya Dewonam. Tubuh mereka menjadi tubuh eterik dan kebutuhan makan, minum, tidur, dan seks menjadi berkurang pesat. Kemudian, 10.000 tahun berikutnya mereka yang telah mencapai tingkat Arya Dewonam akhirnya mencapai tingkat Arya Satwikam. Tubuh mereka menjadi tubuh keemasan atau cahaya dan mereka makan dan minum dengan cara menyerap aura, esensi, energi, atau saripati, dan kebutuhan seksual mereka ekspresikan melalui musik, lagu, tarian, dan lukisan. Pada 10.000 tahun berikutnya, para Arya Satwikam naik tingkat menjadi Arya Buddhikam. Tubuh mereka menjadi tubuh kristal atau transparan dan mereka sudah bebas total dari kebutuhan duniawi, sehingga menguap dan menuju alam yang lebih tinggi. Selama 50.000 tahun itu, Nusantara seperti dikelilingi perisai tak kasat mata sehingga tak ada yang bisa dengan mudah masuk ke dalamnya. Julukan Nusantara saat itu adalah Surga Tenggara. Kota empat penjuru berada di realitas 7 densitas sehingga tak dapat dilihat dengan pandangan biasa oleh manusia atau makhluk yang berdensitas rendah. Setelah Aryadharmaksaya meninggalkan Nusantara, penghalang yang melingkupi Nusantara seolah terangkat sehingga kota empat penjuru dan Aryapuri menjadi kelihatan. Para Arya Manusyam yang tidak bisa mencapai tingkat lanjut pada akhirnya menerima kenyataan dan menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Mereka berketurunan dan mengisi kembali kota empat penjuru. Setengah dari mereka memutuskan untuk menjadi petapa di Aryapuri, seperempat memilih menjalankan keduanya, dan seperempat sisanya hanya fokus pada duniawi. Setengah Arya Manusyam yang tekun berkultivasi akhirnya naik tingkat dengan usaha mereka sendiri, setelah berkultivasi 10.000 tahun. Mereka pergi ke alam astral dan menjadi sosok-sosok Jawata, sehingga alam mereka dikenal sebagai Jawataloka atau Suralaya. Karena masalah ego, kota empat penjuru menjadi terpecah-pecah. Purwapuri pecah menjadi Ibhanagari, kota gajah, di Sumatera Selatan hingga Lampung dan Arimanagari, kota harimau, di Jambi hingga Aceh. Paschimapuri pecah menjadi Sarpanagari, kota ular, Paksinagari, kota burung, dan Jayanagari, kota kemenangan. Uttarapuri pecah menjadi Amranagari, kota mangga, di Kalimantan Selatan, Narikelanagari, kota kelapa, di Kalimantan Timur dan Tengah, Osadinagari, kota herbal, di Kalimantan Barat, dan Barunanagari, kota lautan, di Kalimantan Utara dan Brunei sekarang. Aryapuri terpecah menjadi Purwasalakanagara di Banten hingga Jawa Barat dan Jakarta, Purwadahanapura di Kediri hingga Banyuwangi sekarang, dan Madhyabuana dari Magelang hingga Jepara. Padmadwipa dan Daksinapuri lambat laun runtuh karena energi rohani masyarakatnya menurun, sehingga mereka harus pindah ke Pulau Jawa dan Bali. Di Jawa mereka mendirikan kerajaan Madhuraka di Yogyakarta, ibu kotanya di sekitar Klaten sekarang. Sedangkan di Bali, mereka membangun kerajaan Mahabalika. Kerajaan-kerajaan ini berkuasa hingga 14.000 tahun, hingga akhirnya mereka mulai berperang satu sama lain dan mulai terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Namun ada pula yang menyatu menjadi kekaisaran.
Arimanagari pecah menjadi kerajaan Purwakandis, Purwamalaka, Purwamalaya, Purwa Andalas, dan kerajaan Toba. Ibhanagari pecah menjadi kerajaan Purwasriwijaya, kerajaan Palawijaya, dan kerajaan Sekaladewa. Purwasalakanagara terpecah menjadi kerajaan Pushpasara dan Satanadi di Bandung, kerajaan Purwajayakarta di Jakarta hingga Depok, kerajaan Salakagraha di lereng Gunung Salaka hingga Bogor, dan kerajaan Vikashin di Bekasi. Madhyabhuwana terpecah menjadi kerajaan Sri Simha di Jepara hingga Rembang, kerajaan Wanaprastha di Wonogiri hingga Blora, dan kerajaan Paramawangsa di Magelang hingga ke Pekalongan. Kerajaan Paramawangsa kemudian menaklukkan kerajaan Madhuraka di Yogyakarta, lalu mendirikan Kekaisaran Paramawangsa. Purwadahanapura terpecah menjadi kerajaan Purwabojanagara di Bojonegoro hingga Madura, kerajaan Hariwangsa di Kediri ke Blitar hingga Ponorogo dan Ngawi, kerajaan Mahendralaya di Malang hingga Pasuruan, Jember, Situbondo, dan Lumajang, dan kerajaan Samoda di Banyuwangi. Kerajaan Mahabalika runtuh, lalu digantikan oleh kerajaan Singharaja, Dewanagari, Shiwagraha, dan Anantapura. Barunanagari pecah menjadi kerajaan Dhanikapura di Brunei, Malipura di Sarawak, Jayadewa di Sabah, dan kerajaan Sumasaka di Kalimantan Utara. Jayanagari menaklukkan Paksinagari dan Sarpanagari, lalu mendirikan Kekaisaran Jayapura. Singkat cerita, 2500 tahun setelah perpecahan, mereka kembali berperang. Itu perang dahsyat yang melibatkan seluruh kerajaan di Nusantara. Bisa dibilang perang ini sama dahsyatnya dengan perang Mahabharata. Perang terjadi di sebuah tanah lapang yang ada di Gunung Nawawimshati. Gunung ini kemudian dikenal sebagai Rahtawu, lalu berganti menjadi Gunung Muria. Tanah lapang tempat peperangan kemudian dikenal sebagai Rudhiraksetra, padang berdarah. Seolah marah pada perbuatan mereka, kurang lebih 10 tahun setelah perang tersebut, bencana terus melanda Nusantara. Mulai dari kekeringan, kebakaran, banjir bandang, longsor, gempa bumi, gunung meletus, bahkan wabah penyakit. Puncaknya adalah wabah yang berlangsung kurang lebih 25 tahun. Kemudian leluhur mereka yang ada di Suralaya turun menjelma sebagai tabib bernama Padmanabha, dan mengajarkan bagaimana cara menangani wabah tersebut hingga tuntas. Butuh usaha 8 tahun untuk benar-benar menyelesaikan masalah wabah tersebut hingga tuntas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Tabib Padmanabha kembali ke Suralaya dan menerima gelar Bathara Usada. Masyarakat Nusantara kemudian memutuskan untuk menutup kalender lama mereka dan memulai kalender baru yang dimulai pada hari di mana mereka terbebas dari wabah. Selanjutnya mereka mencoba hidup lebih baik dan berdamai dengan masa lalu. Akan tetapi, sepertinya ketidakseimbangan yang mereka ciptakan selama ini sudah terlampau parah sehingga dibutuhkan penyelarasan. Dalam kurun waktu 1400 tahun, semua bangsa di Nusantara itu menjemput akhir peradaban. Sebuah kehancuran total yang dimaksudkan untuk menyelaraskan alam melanda. Nusantara kembali kosong dan dirawat kembali oleh bangsa Diu, Vanini, dan Ulam beserta bangsa lain dari alam eterik atas maupun alam eterik bawah. Semua bekerja sama memperbaiki alam dan itu membutuhkan kurang lebih 2030 tahun lamanya sampai Nusantara jadi cantik lagi.